Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mulia. Beratnya ujian di akhir zaman ini, berbagai macam cobaan yang menimpa kaum muslimin di muka bumi ini, semoga tidak menghalangi semangat kita untuk mempelajari ilmu agama dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang ujian kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan kekurangan buah-buahan, dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Semoga apa yang sudah kita lakukan di dalam masa-masa pandemi ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa keberadaan seorang muslimah di dalam agama Islam ini sangat memberikan andil besar, memberikan pengaruh yang luar biasa, baik di dalam keilmuan maupun di dalam penyebaran agama Islam yang mulia ini. Kita coba menengok bagaimana peranan wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hanya dalam durasi 53 tahun Islam tersebar, Islam menjadi poros imperium besar dunia, dan di antara yang mendukungnya adalah kaum wanita. Ada 5 peran wanita yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam andil mereka membangun peradaban. Yang pertama adalah sebagai pendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan dakwahnya ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Kita ambil contoh misalnya Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa ketakutan saat pertama kali diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didekap oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah pulang ke istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau minta diselimuti. Maka siapa yang menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Tidak lain adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa kata Khadijah? Menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang butuh support, butuh dukungan waktu itu. Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan." Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu sedikit pun wahai suamiku. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tukri dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya engkau adalah seorang yang suka menyambung silaturahmi. Engkau adalah orang yang suka meringankan beban orang lain. Engkau adalah seorang yang membantu orang-orang yang lemah, memuliakan tamu, dan senantiasa membantu jalan-jalan kebenaran. Lihatlah bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha mengambil andil menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga secara kejiwaan Rasulullah kembali tenang
dan kembali siap untuk menjalankan roda dakwahnya. Bahkan Khadijah radhiyallahu taala anhalah yang mengantarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Naufal untuk menjelaskan bagaimana yang terjadi pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu. Di antara contoh dukungan para istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah memberikan saran yang brilian kepada Rasulullah. Kita tentu masih ingat para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kejadian perjanjian Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, yang mana kaum muslimin waktu itu tidak bisa memasuki kota Makkah dan berujung dengan kejadian perjanjian Hudaybiyah. Maka saat mereka tidak bisa melakukan umroh, mereka harus bertahallul. Mereka harus membatalkan umroh mereka dengan mencukur rambut mereka dan memotong hadyu mereka. Ketika Rasulullah SAW memberikan instruksi, "Wahai sahabatku, sembelihlah hadyu kalian dan bercukurlah kalian." Diulang instruksi itu 3 kali. Maka tidak ada seorang sahabat pun yang beranjak. Mereka berharap bahwa ada ayat yang turun untuk merubah perjanjian Hudaybiyah. Mereka masih merasa berat untuk menerima isi perjanjian Hudaybiyah. Maka saat instruksi Nabi SAW tidak dijalankan, Rasulullah SAW masuk di kemahnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Maka apa kata Ummu Salamah? Memberikan ide briliannya kepada suaminya yang tercinta. Rasulullah SAW, Ummu Salamah mengatakan, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Ukhruj la takallama ahadan minhum kalimatan hatta tanharu budnaka wa tada'u khaliqaka fa yuhallikuka." Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Wahai Nabi Allah, kalaulah engkau mau, maka keluarlah kepada manusia. Jangan engkau katakan sepatah kata pun kepada manusia. Sembelihlah hewan kurbanmu dan minta orang untuk mencukur rambutmu." Maka dengan ide dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ini, para sahabat yakin bahwa ini sudah merupakan kepastian dan tidak ada lagi perubahan. Sehingga mereka pun bergegas untuk menjalankan instruksi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mereka seolah-olah hampir bunuh-bunuhan karena yang digunakan untuk mencukur adalah pedang-pedang mereka. Kemudian contoh yang ketiga, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bentuk dukungan istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah menyebarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kedekatan para ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam merupakan momentum yang sangat tepat untuk mereka menimba ilmu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situlah tersebar banyak hadis melalui lisan ummahatul mukminin. Tercatat dalam tinta emas sejarah bagaimana para istri-istri Nabi, mereka tidak hanya disibukkan dengan urusan rumah tangga, akan tapi mereka mengambil peran untuk menyebarkan ilmu agama. Di antara mereka adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha telah meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 hadis. Bahkan ulama-ulama muhadditsin telah meletakkan Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam peringkat keempat sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan seorang wanita tapi banyak menghafal hadis, bahkan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Beliau telah meriwayatkan 65 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah binti Abu Bakar binti Umar radhiyallahu taala anhuma telah meriwayatkan 60 hadis Nabi. Zainab binti Jahsh telah meriwayatkan 11 hadis dan Safiyah binti Huyai telah meriwayatkan 10 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peran yang pertama, keberadaan mereka mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang seorang laki-laki yang hebat ada wanita yang mendukungnya. Di depan, di belakang kesuksesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada istri-istri beliau
yang siap untuk memberikan saran, memberikan hiburan, bahkan siap untuk menyebarkan keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kita tarik dalam konteks kita, maka antun sebagai seorang muslimah manfaatkan posisi antun untuk menjadi bagian dari dakwah ini dengan berikan dukungan kepada dakwah. Ketika antun merupakan istri seorang dai, maka dukung suami antun. Ketika antun merupakan istri seorang ikhwan, maka dukung dia agar istiqamah di atas jalan yang benar ini. Kemudian peranan yang kedua adalah sebagai sarana turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kita tahu beberapa ayat Al-Quran itu turun berkenaan dengan kejadian-kejadian tertentu. Jadi sebagian sababun nuzul sebuah ayat itu berkaitan dengan wanita, khususnya para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang turun disebabkan karena interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istrinya, yang pertama adalah ayatut tayammum. Ayat yang mensyariatkan tentang tayammum, yaitu surat Al-Ma'idah pada ayat yang ke-6. Fatayammamu sa'idan tayyibah. Ayat ini akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah turun berkenaan dengan kejadian yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha diajak safar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, kalung Aisyah yang merupakan pinjaman dari saudarinya Asma binti Abu Bakar itu hilang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mencari kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Berhentilah perjalanan dan diperintahkan para sahabat untuk mencarinya. Dicari oleh para sahabat di semua tempat yang mungkin kalung itu jatuh di sana, akan tapi sampai datangnya waktu sholat, tidak ada berita kalung itu ditemukan. Maka para sahabat Nabi yang terbiasa sholat di awal waktunya, mereka bergegas melakukan sholat tanpa berwudu, karena mereka tidak mendapatkan air di tempat itu. Setelah selesai sholat, maka datanglah mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadiannya bahwa kalung belum ditemukan dan mereka terpaksa sholat karena datang waktu sholat dan mereka sholat dengan tanpa wudu. Maka apa yang terjadi akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah? Turunlah ayatut tayammum. Surat Al-Ma'idah pada ayat yang ke-6 sehingga memudahkan kaum muslimin ketika mereka dalam posisi tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, maka mereka bisa sholat dengan menggunakan tayamum, yaitu dengan perantara debu. Apa kata Usaid bin Hudair yang melihat kejadian yang sangat menakjubkan ini? Peristiwa hilangnya kalung Aisyah menyebabkan turunnya ayatut tayammum ini. Kata Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Jazakillahu khairan. Fa wallahi ma nazala biki amrun qat illa ja'alallahu laki minhu makhrajan wa ja'ala lil muslimina fihi barakatan." Kata Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu, Jazakillahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidaklah demi Allah, tidaklah engkau tertimpa dalam suatu permasalahan kecuali Allah berikan jalan keluarnya, dan itu merupakan keberkahan bagi kaum muslimin. Dengan turunnya ayat tayammum, maka kaum muslimin lebih mudah untuk bersuci ketika tidak mendapatkan air. Siapa yang menjadikan sebab turunnya ayat itu? Adalah wanita, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Contoh yang kedua, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ayat yang turun disebabkan karena muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya, para ummahatul mukminin, adalah ayatut takhir, yaitu surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-28 dan ke-29. Ketika itu para ummahatul mukminin merasa berat karena himpitan kebutuhan di Madinah. Harga-harga barang naik, sedangkan pemasukan tetap.
sehingga mereka meminta kepada Nabi SAW agar ditambah nafkahnya, agar ditambah uang belanja untuk mereka, sehingga mereka tidak kesulitan di dalam mengatur dapur mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika didesak oleh para istrinya untuk menambah uang belanja? Maka Nabi SAW mengilak mereka semua. Rasulullah tidak mendekati mereka semua selama 1 bulan lamanya. 29 hari. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam ayatut takhir. Beliau sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengatakan kepada Aisyah. Beliau mengatakan, inni dzakara laki amran wala alayki an la ta'jali hatta tastamara abawaiki. Wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, aku telah mendapatkan satu keputusan. Aku akan menawarkan pilihan kepadamu. Janganlah engkau terburu-buru menentukan pilihan itu sampai engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Ajak rembuk dulu Abu Bakar. Ajak rembuk dulu Asma ibumu. Ummu Umais ibumu. Agar engkau mendapatkan pilihan yang terbaik bagimu. Kemudian Rasulullah SAW bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab itu. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para istri-istri Nabi SAW yang minta kenaikan nafkah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Kalaulah mereka mengharapkan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Niscaya kami akan berikan kepada mereka pemberian dan kami akan ceraikan mereka dengan perceraian yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalaulah mereka lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulnya dan negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Niscaya Allah telah sediakan kepada mereka pahala yang besar bagi yang berbuat baik di antara mereka. Bagaimana tanggapan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dibacakan firman Allah yang mulia ini? Surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-28 dan ke-29. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Afi hadza astamara abawayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah untuk permasalahan seperti ini aku masih perlu berlembuk, bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Fa inni uridullaha wa rasulahu wad daral akhirah. Saksikanlah wahai Rasulullah bahwasanya aku lebih cinta kepada Allah, aku lebih memilih Rasulnya, dan aku lebih memilih negeri akhirat. Dan itu semua jawaban para ummahatul mukminin ketika ditawarkan kepada mereka ayatut takhir. Yang menjadi bahasan kita, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, siapa kiranya yang menjadikan turunnya ayatut takhir itu? Tidak lain adalah para wanita, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian yang berikutnya adalah tentang turunnya surat At-Tahrim. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengharamkan meminum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Yang itu menjadikan tidak nyaman Aisyah radhiyallahu taala dan Hafsah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur mereka berdua dengan menurunkan firman Allah di awal surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan perkara yang Allah halalkan kepadamu hanya untuk menyenangkan istri-istrimu? Engkau mencari kesenangan istri-istrimu dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di antara contoh ayat-ayat yang turun yang penyebab turunnya adalah wanita
yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kemudian yang berikutnya, peran ketiga akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah adalah sebagai teladan di dalam pelaksanaan fikih Islam. Kita tahu bahwasannya hukum Islam itu tidak hanya berlaku untuk laki-laki. Bagiannya, bahkan sebagian besarnya itu berlaku untuk wanita. Di antaranya adalah tentang bolehnya wanita yang haid tidur bersama suaminya. Sebagaimana disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika beliau sedang tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu selimut, kemudian beliau malam itu keluar haidnya, maka Ummu Salamah keluar dari tempat tidur mengenakan pakaian khusus haidnya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan memintanya untuk tidur kembali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan contoh bahwa wanita haid itu boleh tidur bersama suaminya dalam satu selimut. Siapa yang menunjukkan hadis ini adalah Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah contoh tentang pelaksanaan hukum bagi wanita yang haid yang sedang dipingit untuk tetap keluar ketika hari Id. Meskipun mereka tidak sholat, tapi dalam syariat Islam yang mulia, wanita yang haid ini tetap harus hadir untuk melihat sholat Id bersama manusia agar mereka bisa mengaminkan doa manusia ketika itu. Sebagaimana disebutkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan, umirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal huyyada wa dawatul huduri. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Fitri dan Idul Adha untuk mengeluarkan para gadis-gadis, wanita yang sedang haid, wanita yang berhalangan, semuanya diperintahkan hadir di tanah lapang itu. Fa'ammal huyyadu fayatazilna salata. Adapun orang yang haid, maka mereka mengambil tempat tersendiri, tidak bergabung di dalam jamaah orang-orang yang sedang salat. Wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin, agar mereka menyaksikan kebaikan dan doanya orang-orang Islam waktu itu. Siapa yang menjelaskan tentang fikih ini? Fikih wanita haid masih harus berangkat ke tanah lapang ketika Id adalah Ummu Atiyah, seorang wanita sahabiyah di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang ketiga contohnya adalah tentang iddah dengan satu kali haid bagi wanita yang mengajukan khulu. Kita tahu akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, wanita yang mengajukan khulu itu tidak boleh langsung menikah kecuali setelah menyelesaikan iddahnya. Kita tahu bahwasanya pemutusan pernikahan itu ada 3, ada cerai haknya suami, khulu miliknya istri, dan fasah miliknya sultan, pengadilan. Kalaulah cerai itu dengan 3 kali haidnya, dengan 3 kali suci, dengan 3 kali quru, maka khulu itu cukup dengan 1 kali haid saja. Sebagaimana disebutkan dari Rabi binti Muawidh radhiyallahu taala anha, istala'tu min zawji thumma ji'tu Utsman. Aku mengajukan khulu kepada suamiku, kemudian aku mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fasa'altuhu madza 'alayya minal iddah. Dia tanya apa iddah yang harus aku lakukan. Faqala la idda 'alaiki illa an takuni haditsaka ahdin bihi. Tidak ada iddah bagimu kecuali engkau telah berhubungan dengan suamimu. Fatamkuthi hatta tahidi haidatan, maka cukup bagimu untuk beriddah dengan 1 kali haid saja. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam kisahnya Maryam al-Mughaliyah, yaitu istri Thabit bin Qais bin Shammas yang juga dikhulu oleh Thabit bin Qais bin Shammas tersebut. Sehingga fikih tentang iddah ini bagi wanita yang khulu ini yang menjelaskan adalah wanita, yaitu yang bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Lihatlah para akhwat rahimani wa rahimakunallah, bagaimana para wanita mengambil peran untuk menjelaskan fikih kewanitaan, fikih tentang pernikahan kepada sama mereka.
Maka kalau kita tarik pada zaman kita sekarang, antunna harus berusaha ikut andil dalam menjelaskan hukum-hukum Islam kepada manusia, kepada para ummahat, kepada para akhwat, kepada para wanita, sehingga mereka tahu hukum-hukum Allah yang mereka harus menjalankannya. Kemudian yang keempat adalah sebagai pencetak regenerasi umat. Mereka tidak disibukkan dengan banyak pekerjaan di luar, akan tapi mereka berusaha membesarkan anak-anak mereka agar muncul generasi umat di masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memiliki keturunan sebagai pelanjut keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali melalui istrinya, khususnya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita tahu Khadijah dalam membesarkan anak-anaknya itu adalah dengan kasih sayang. Bahkan Khadijah itu mendapatkan surga yang tidak ada keributan di dalamnya. Karena Khadijah membesarkan anak-anaknya dengan kedamaian. Apa kata Nabi SAW tentang Khadijah, seorang wanita yang telah melahirkan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna. Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan Khadijah. Amanat bi hina kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika manusia kufur kepadaku. Khadijah adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi. Wasaddaqatni hina kadzdzabaniyan nas. Dialah yang membenarkanku ketika manusia mendustakanku. Wa asyrakatni fi maliha hina haramaniyan nas. Dialah yang menyumbangkan hartanya untukku ketika manusia menghalangi hartanya kepadaku. Wa razaqani Allahu waladaha wa harrama walada ghairiha. Aku mendapatkan keturunan dari dia yang tidak aku dapatkan dari istri-istriku yang lainnya. Khadijah mengambil peran untuk regenerasi umat di masa depan. Dibesarkanlah anak-anak Rasulullah SAW sehingga muncullah Zainab, muncullah Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna. Sebelum kita masuk pada peran yang terakhir, coba kita murajaah 4 peran wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan disebutkan 4 peran yang sudah kita pelajari bersama tadi. Apa yang pertama? Peran wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membantu dakwah sebagai pendukung dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua? Sebagai sarana turunnya ayat Al-Quran. Ahsan. Sebagai sarana turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga? Sebagai teladan dalam pelaksanaan fikih Islam. Sebagai teladan dalam pelaksanaan fikih Islam, terutama fikih-fikih muslimah. Kemudian yang keempat? Sebagai pencetak regenerasi umat. Untuk mencetak regenerasi umat. Yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Peran para wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai penjaga di lini belakang. Mereka ikut andil dalam membantu lini belakang dari dakwah ini, bahkan dalam perjuangan peperangan. Kita ambil contoh misalnya di perang Khandaq yang terjadi di tahun 5 Hijriyah. Ketika para sahabat itu semua berjaga-jaga di parit, di Khandaq untuk menghalangi masuknya pasukan-pasukan sekutu dari Makkah. Maka tidak ada seorang pun yang menjaga para wanita dan anak-anak di jantung kota Madinah kecuali hanya Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dan Hasan bin Thabit waktu itu sudah senja usianya, sehingga tidak diberangkatkan Nabi untuk berperang, tapi menjaga kaum wanita yang ada di jantung kota Madinah, di ibu kota Madinah waktu itu. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah memanfaatkan kelemahan pusat kota dengan rencana melakukan pemberontakan. Mereka akan melakukan penyerangan di jantung kota Madinah. Mereka mengirim intelijen, mata-mata untuk memastikan bahwa kota Madinah sedang status quo, sedang kosong sekarang ini. Menyusuplah seorang Yahudi, kemudian diketahuilah orang Yahudi ini oleh Safiyah binti Abdul Muttalib, yaitu bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan ibu dari Zubair bin Awam, istrinya ibu dari Az-Zubair bin Awam ya.
Yang kita tahu, Sofiyah binti Abdul Muttalib ini adalah wanita yang pemberani. Sehingga terdidiklah anak-anak dari Sofiyah ini di antara Zubair bin Auf sebagai seorang yang pemberani. Apa yang dilakukan oleh Sofiyah ketika melihat ada seorang yang menyusup di kota itu, di kota Madinah, maka dia meminta kepada Hasan bin Thabit untuk membunuh orang ini. Tapi Hasan bin Thabit sudah sepuh, tidak bisa melakukan itu, sehingga Sofiyah lah yang harus turun tangan, dipukul wajah laki-laki itu sampai akhirnya berhasil untuk membunuhnya. Dan berita ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah terdengar ke orang-orang Bani Quraidah sehingga mereka menyangka bahwasannya di pusat kota Madinah pun masih dijaga dengan tentara yang kuat. Buktinya intelijen mereka berhasil terbunuh ketika melakukan misi untuk pengintaian. Padahal tidak ada laki-laki di kota Madinah kecuali hanya Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dan wanita-wanita yang lainnya diantara adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua adalah ketika perang Uhud di tahun 3 Hijriah di bulan Syawal. Kita tahu Rasulullah SAW saat itu berangkat dengan 1.000 orang pasukannya untuk melayani permintaan perang orang-orang Quraisy yang merasa kalah dalam perang Badar. Maka berangkatlah 1.000 orang itu, 300 dari mereka itu mundur gara-gara provokasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga tertinggallah di medan Uhud 700 orang pasukan yang 50 orangnya adalah pasukan pemanah untuk menjaga punggung-punggung kaum muslimin. Ketika di perang Uhud itu yang hampir-hampir kaum muslimin menderita kekalahan karena hal-hal yang di luar instruksi Nabi SAW, beliau merintahkan agar pasukan pemanah tidak beranjak dari posisi mereka, tapi mereka turun untuk ikut mengambil ghanimah. Qadarullah akhirnya kaum muslimin hampir-hampir mengalami kekalahan. 70 orang sahabat wafat di medan Uhud waktu itu. Di antaranya adalah Hanzalah yang meninggal, yang jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Apa peran Ummu Sulaim saat itu? Beliau pun ikut di medan Uhud dan beliau memberikan obat kepada kaum muslimin yang terluka, memberikan minum kepada kaum muslimin yang kehausan saat itu. Seorang wanita ikut andil dalam menjaga lini belakang, menyiapkan logistik, menyiapkan medis obat-obatan untuk menunjang perjuangan para syahid, para syuhada di kalangan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian yang terakhir akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di perang Hunain yang terjadi pada tahun 8 Hijriah pasca kejadian Fathu Makkah, yang waktu itu kaum muslimin berangkat dengan 12.000 pasukan. 10.000 pasukan yang dibawa oleh Rasulullah ketika Fathu Makkah ditambah dengan 2.000 lagi dari pasukan-pasukan baru yang tergabung pasca Fathu Makkah. Berangkatlah 12.000 pasukan ini ke Hunain, yang waktu itu hampir-hampir mereka menderita kekalahan, hampir saja. Kemudian dibangkitkan kembali semangat mereka sehingga mereka pun berhasil pulang dengan membawa kemenangan. Apa peran Ummu Sulaim dan Aisyah ketika perang itu? Aisyah dan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha itu membawakan kendi untuk memberikan minuman kepada para pejuang-pejuang itu sehingga mereka tidak kehausan dan mereka bisa berperang dengan cara yang optimal. Kalaulah kita tarik dalam konteks kita pada zaman sekarang, ketika ada daurah, ada pengajian, maka ibu-ibulah yang menyiapkan logistiknya. Ibu-ibu yang menyiapkan snacknya, makannya, sehingga kajian bisa berjalan dengan lancar, anak-anak bisa mengikuti dengan tenang, dan semisalnya. Jadi ambillah peran akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dalam dakwah ini untuk membangun peradaban Islam di masa depan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.